Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiffany Kalesi Siregar, berasal dari 10E2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Is It Bad or Good Habit. Dalam buku ini yang ditulis oleh Sabrina Ara, dia memiliki 7 bab. Yang pertama ada mengenali diri, yang kedua ada bad habit or good habit, yang ketiga ada keluar dari zona nyaman, yang keempat ada change your bad habit, yang kelima ada energi dari orang-orang di sekitar kita, dan yang keenam ada mempertahankan kebiasaan baik, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada orang-orang sukses dengan kebiasaan baiknya. Baik, kita akan mulai dari bab yang pertama, yaitu mengenali diri. Dalam bab ini, kita dikenalkan oleh dua kata yang berbeda, yaitu adanya rutinitas dan juga kebiasaan. Yang pertama ada kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan secara berulang dan yang terjadi tanpa ia sadari. Contohnya, saat seseorang makan, dia mengecap. Dia tidak menyadari akan hal tersebut, tetapi kegiatan itu selalu dia lakukan saat dia makan. Kemudian, yang kedua ada rutinitas. Rutinitas adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan secara berulang dan dengan pola yang sama dan dia lakukan dengan sadar. Contohnya, saat seseorang sebelum tidur, ia selalu mencuci mukanya terlebih dahulu, dia menggosok gigi, lalu ia tidur. Itu adalah suatu pola yang dilakukan secara terus berulang agar dia merasakan segar saat dia tidur. Apakah kalian sudah tahu apa perbedaan dari kebiasaan dan juga rutinitas? Baik, kita lanjutkan. Lingkaran kebiasaan Dunhik. Dunhik memiliki lingkaran kebiasaan. Ada 3 lingkaran kebiasaan yang ia miliki. Yang pertama adanya sinyal atau cue. Yang kedua adanya rutinitas atau rutin. Yang ketiga adanya penghargaan ataupun reward. Itu adalah 3 kebiasaan atau lingkaran yang selalu diterapkan oleh Dunhik. Kemudian, adanya kebiasaan membawa pengaruh. Pengaruh kebiasaan yang kita lakukan bisa berpengaruh kepada orang-orang tertentu. Antara lain, ada diri sendiri, ada pasangan, dan juga komunitas. Ketiga aspek ini merupakan sebuah orang yang merasakan kebiasaan membawa pengaruh. 3 orang ini atau 3 aspek ini merupakan orang yang terkena pengaruh. Kemudian, adanya kekuatan pikiran. Pikiran ini mempunyai kekuatan. Antara lain, pikiran bisa membuat mindset kita dengan baik. Jika kita berpikir dengan baik, kita berpikir dengan positif, pasti kita bisa mendapatkan mindset yang sangat baik atau mindset positif. Kemudian, yang kedua, pikiran memiliki kekuatan memori. Dengan segala hal yang dilakukan oleh pikiran bisa pikiran bisa menampung memori-memori yang kita miliki. Contohnya, saat masa kecil kita, pasti pikiran yang bisa menampung memori kita. Kita bisa mengingat-ingat memori yang kita alami saat masa lalu. Kemudian, kekuatan pikiran yang ketiga yaitu fisik. Kenapa fisik? Karena saat pikiran kita berantakan, saat kita stres, pasti fisik kita juga merasa sangat-sangat tidak enak. Fisik kita tergantung dengan pikiran kita. Kemudian, pikiran bisa memiliki kekuatan untuk perasaan kita. Tentu saja saat kita marah, saat kita sedih, pasti pikiranlah yang membuat perasaan kita menimbulkan tersebut. Kemudian, pikiran bisa menjelajah waktu. Seperti yang tadi saya bilang yaitu memori, penjelajah waktu. Penjelajah waktu ini contohnya saat pikiran kita bisa berpikir saat kita masa kecil, saat kita berada di masa depan, pasti pikiranlah yang membuat kita menjelajah waktu. Kemudian yang terakhir, kesehatan. Sama dengan fisik, pikiran bisa membuat kesehatan kita. Pikiranlah yang mengatur segala kesehatan kita. Saat pikiran kita berantakan, pasti kita merasa sakit. Kemudian adanya faktor berpikir manusia. Manusia tidak hanya berpikir dengan seenaknya, tetapi manusia memiliki faktor berpikir mereka. Yang pertama, ada orang tua. Tentu, orang pertama kali yang dekat dengan kita, dengan diri kita, pastilah orang tua. Ya, terutama ibu yang melahirkan kita dan ayah yang membesarkan kita. Mereka berdua yang
yang memfaktorkan pikiran-pikiran manusia. Yang kemudian yang kedua, keluarga. Selain orang tua, pasti keluarga kita lah yang menjadi lingkungan pertama bagi diri kita. Adik, kakak, abang, kakek, nenek, orang tua juga termasuk keluarga dari kita. Pasti mereka juga memfaktorkan pikiran manusia. Kemudian teman. Pasti masing-masing dari kita punya teman. Baik itu positif ataupun negatif. Jika kamu nyaman, pasti kamu anggap teman. Kemudian masyarakat. Masyarakat termasuk lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita bisa memfaktorkan cara bekerja pikiran kita. Kemudian adanya pendidikan. Pendidikan bagusnya jeleknya pendidikan kamu pasti tahu bagaimana cara berpikir kamu saat kamu berpendidikan. Kemudian adanya media. Selanjutnya kita pada bab kedua, bad habit or good habit. Pada bab ini kita jelaskan adanya kebiasaan baik ataupun adanya kebiasaan buruk. Memiliki kebiasaan buruk bukan berarti kamu orang yang jahat. Memiliki kebiasaan buruk bukan berarti kita memiliki pribadi yang jahat. Ada kesenangan ataupun kenyamanan dari tindakan yang dilakukan sehingga bisa bertahan secara berulang-ulang. Jika kamu merasa nyaman, jika kamu merasa diri kamu sudah betah saat kamu melakukan kebiasaan itu, pasti kamu melakukannya secara berulang-ulang dan kamu selalu melakukannya karena kamu merasa nyaman dan betah. Kemudian, dalam bab ini kita diberikan contoh kebiasaan baik dan juga kebiasaan buruk. Yang pertama, saya akan memberikan contoh kebiasaan yang buruk. Contoh kebiasaan buruk yaitu menunda pekerjaan. Di saat kamu menunda pekerjaan, di saat kamu berkata nanti, pasti itu kamu sudah memiliki kebiasaan buruk. Yang kedua, yaitu tidak menghargai waktu. Waktu, ada peribahasa yang mengatakan waktu adalah uang. 1 detik yang lalu, kamu tidak bisa mengubah itu. Jika 1 detik yang lalu kamu merasa di awal, penyesalan selalu datang paling akhir. Jika awal, itu namanya pendaftaran. Kemudian, kamu selalu merasa paling benar. Itu adalah kebiasaan yang sangat buruk. Jangan kamu merasa selalu paling benar. Walaupun kamu benar, tapi orang-orang merasa kamu salah, kamu bisa mengatakannya apa yang kamu pikirkan. Tetapi, jika kamu salah, janganlah selalu merasa kamu benar. Jika kamu salah, ya tetap salah. Kemudian, kamu selalu cari aman. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kamu selalu cari aman. Jangan pernah lakukan kebiasaan itu. Kemudian, kamu selalu mudah mengeluh. Kebiasaan ini pasti banyak sekali orang yang melakukan. Termasuk saya masih mudah mengeluh, tapi saya mencoba memperbaiki kebiasaan buruk itu. Mudah mengeluh biasanya dilakukan oleh orang-orang yang malas, orang-orang yang cepat lelah. Kemudian tidak bisa menolak, berpikir negatif, berlebihan, dan membandingkan. Pasti kalian sudah tahu apa yang saya maksud dari contoh kebiasaan buruk tersebut. Kita lanjut pada contoh kebiasaan baik. Yang pertama ada disiplin dan tepat waktu. Yang kedua hidup sehat. Yang ketiga berpikir positif. Yang keempat menabung. Yang kelima pantang menyerah. Yang keenam mudah menghadapi masalah dengan baik. Yang ketujuh mau belajar. Yang kedelapan mengatur keuangan. Dan yang kesembilan membaca buku. Kemudian dalam bab kedua ini kita diberikan quotes oleh Julius Renard, yaitu kemalasan sebenarnya nama lain dari kebiasaan beristirahat sebelum kita lelah. Kita lanjut pada bab yang ketiga. Pada bab yang ketiga memiliki judul keluar dari zona yang nyaman. Pasti di zaman sekarang kita memiliki zona-zona nyaman. Banyak orang yang malas keluar dari zona nyaman tersebut. Zona nyaman adalah kondisi di mana kita tidak ingin keluar dari zona tersebut karena kita sudah merasa aman dan kita sudah merasa nyaman saat kita melakukannya itu. Contohnya begadang. Pada zaman sekarang, banyak yang lebih memilih begadang dibandingkan bangun pagi. Kemudian, zona nyaman bisa juga menghalangi kesuksesan dari diri kita. Kemudian, ada pun hal-hal yang membuat kita, hal-hal sulit yang membuat kita keluar dari zona nyaman tersebut. Yang pertama, hidup tanpa tujuan. Yang kedua, tidak siap dengan adanya perubahan. Dan yang ketiga, takut dengan resiko. Dan yang keempat, mudah puas. Itu
keempat hal itu adalah hal yang sulit. Hal yang membuat kita sulit keluar dari zona nyaman. Kemudian, adapun cara menentukan tujuan dalam hidup. Jika kamu belum memiliki tujuan dalam hidup, coba terapkan hal-hal tersebut. Seperti kenali ketertarikan. Yang kedua, list daftar keinginan diri kamu. Yang ketiga, tentukan tujuan spesifik kamu. Yang keempat, mantapkan tujuan kamu. Jika kamu belum memiliki tujuan, coba kamu lakukan empat hal ini, maka ada kemungkinan kamu bisa mendapatkan tujuan. Salah satu cara untuk keluar dari zona nyaman yaitu tekadkan niat. Selain itu, kamu harus mengembangkan mental fokus kamu. Kemudian, jika kamu ingin keluar dari zona nyaman, kamu harus berani berubah dan kamu harus menerima perubahan yang kamu alami jika kamu keluar dari zona nyaman tersebut. Kita lanjut kepada bab yang 4, yaitu change your habit. Berani mengambil keputusan untuk memperbaiki kebiasaan buruk adalah suatu hal yang kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Lambat tidak mengapa, asal kita selamat dari godaan kebiasaan buruk tersebut. Poin penting perubahan yang bisa mendukung kita untuk mencoba kebiasaan baru yaitu yang pertama, komitmen, yang kedua, kemudian aksi dalam bertindak, dan yang ketiga, tentang manajemen waktu kamu. Kemudian, adapun 4 faktor yang mengembangkan manajemen waktu kamu menurut Machan, Shianani, Dipoye, dan juga Phillips pada tahun 1990. Yang pertama, penentuan tujuan dan juga prioritas. Yang kedua, mekanisme perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, kontrol terhadap waktu. Dan yang keempat, kecenderungan untuk terorganisasi. Itu merupakan contoh-contoh hal yang bisa kamu lakukan untuk kamu mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kamu. Kemudian yang kelima, kita masuk kepada bab yang kelima, atau memiliki judul energi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa mengendalikan lidah orang lain, tetapi kita bisa memegang kendali penuh terhadap diri kita sendiri untuk mengendalikan pengaruh dari omongan-omongan luar. Jika kamu tidak mau diomong-omongi dengan negatif, maka kamu harus yang berbuat positif. Kamu tidak harus menyenangkan mereka semua, tapi kamu harus berbuat hanya positif dan tidak melakukan negatif. Bergaulah di lingkungan yang tepat atau positif. Jangan bergaul di lingkungan yang negatif, membawa kebiasaan buruk kamu muncul lagi. Kemudian, mengubah kebiasaan diakui oleh orang. Memang tidak mudah dilakukan untuk diri kita. Tetapi, bukan karena tidak mudah, kita tidak bisa. Tetapi, kita bisa. Kita pasti bisa melakukan kebiasaan baik. Kemudian, dorongan bukan hanya datang dari diri kita sendiri, tetapi dorongan bisa datang dari lingkungan sekitar kita, dari orang lain, dari teman-teman, keluarga, ataupun dari mana. Dorongan tidak hanya berasal dari diri kita sendiri. Kemudian, tunjukkan saja apa yang bisa kamu lakukan. Tunjukkan saja yang terbaik, versi terbaik dari diri kamu sendiri. Lanjut, kita pada bab yang keenam, yaitu mempertahankan kebiasaan baik yang sudah kita dapatkan. Jika kamu sudah mendapatkan kebiasaan baik, jangan kamu melakukan kebiasaan buruk lagi. Jangan kamu menimbulkan hal-hal yang membuat kebiasaan burukmu muncul lagi. Bertahan nyatanya jauh lebih sulit dibandingkan kamu harus melangkah pertama kali, dibandingkan kamu harus yang mendapatkan pertama kali. Bertahan adalah hal yang paling sulit. Kemudian, 4 komponen yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kebiasaan baik kamu menurut James Clear. Yang pertama, adanya tanda. Yang kedua, keinginan menggebu. Yang ketiga, adanya reaksi. Dan juga adanya ganjalan. Keempat komponen ini merupakan hal yang dilakukan untuk mempertahankan kebiasaan baik kamu. Kemudian, adapun caranya mengolah stres dari dalam diri kamu. Yang pertama, hindari pemicunya. Yang kedua, bercerita. Yang ketiga, kamu dapat mencari solusi dari stres tersebut. Yang ketiga, kamu perlu istirahat yang cukup. Yang keempat, kamu perlu makan makanan yang bergizi. Yang kelima, melakukan aktivitas positif. Dan yang terakhir, kamu lakukan terapi mandiri.
Maksudnya kamu bisa meditasi atau kamu bisa melakukan hal-hal yang membuat kamu senang atau nyaman. Kemudian sebuah survei mengatakan adanya 4 pemicu yang paling umum untuk memancing seseorang mengalami stres. Pertama, ada tension. Yang kedua, ada konflik. Yang ketiga, ada prestasi. Dan yang keempat, adanya krisis. Kemudian, kita harus bersyukur karena kita masih mempunyai kesempatan untuk mengubah ke arah yang lebih baik lagi. Banyak orang yang sudah terlanjur karena sudah kebiasaan baik, dia jadi memiliki kebiasaan negatif, banyak tidak disukai. Jadi kita harus bersyukur. Kita pasti bisa mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang lebih baik atau kebiasaan positif. Dan bab yang terakhir, kita sampai pada bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-7. Orang-orang sukses dengan kebiasaannya. Pada bab ini menjelaskan adanya orang-orang yang sukses karena adanya kebiasaan yang kecil yang positif yang ia miliki saat dia kecil. Tokoh yang pertama akan kita bahas yaitu salah satu tokoh yang sukses karena kebiasaan kecilnya, yaitu Mario Teguh, sang motivator pikiran positif. Mario bisa konsisten memproduksi pikiran positifnya adalah karena dari kebiasaan berpikir positif yang terpelihara dia sejak dari kecil. Dari kecil, dia selalu berpikir tentang hal-hal yang positif. Dia tidak pernah memikirkan hal yang negatif. Pada kenyataannya, masa kecil Mario Teguh dekat dengan kemiskinan. Ia tidak merasa minder. Tapi dia tidak merasa minder. Tapi justru ia bangkit dari kemiskinannya tersebut, lalu ia tumbuh tekad dari bangkit kemiskinan. Kemudian adanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison berawal dari kebiasaan membaca. Karena guru-guru kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Thomas, Thomas terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah. Sehingga ia belajar dari rumah bersama ibunya. Ibunya selalu memberikan Thomas buku-buku dari penulis-penulis yang besar, buku-buku yang memiliki ilmu yang cukup untuk Thomas. Thomas ingin melanjutkan kesenangannya. Ia ingin melakukan percobaan-percobaan yang memerlukan biaya, sehingga Alva harus rela berjual koran dan permen di atas kereta api. Thomas banyak menghabiskan waktunya di laboratorium kereta api untuk membaca dan melakukan percobaan-percobaan yang membuat dia menjadi orang yang pintar dan menjadi orang yang tahu apa yang harus dia lakukan. Cukup sekian yang saya jelaskan dari buku yang berjudul Is It Bad or Good Habit. Semoga apa yang saya jelaskan dan buku ini berikan dapat bermanfaat bagi audiens semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan yang dapat saya lakukan. Sekian dan terima kasih.